Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 23 Juli 2022, bersama saya, Aisyah Amalia Putri. Sahabat Kompas TV, kita awali berita yang pertama. Polisi menggelar prarekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat di TKP Rumah Dinas Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Prarekonstruksi dimulai sekitar pukul 11 siang waktu setempat. Tim Inavis dan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab for Polri tiba di lokasi sekitar pukul 9 waktu setempat. Prarekonstruksi digelar secara tertutup sehingga alur peragaan belum bisa dipastikan. Sejumlah pejabat Polri turut hadir di lokasi untuk memantau kegiatan prarekonstruksi, termasuk Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, dan Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jajadi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah menggelar prarekonstruksi secara tertutup pada malam Jumat tanggal 22 Juli kemarin di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya. Diketahui ada adegan tembak-menembak dalam prarekonstruksi yang berlangsung selama 1 jam itu. Ini adalah prarekon yang dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juga dihadiri oleh dari Inavis, kemudian dari Laboratorium Forensik, kemudian dari Kedokteran Forensik. Ini semuanya menunjukkan bahwa sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, komitmen kami bahwa proses pembuktian setiap kasus tindak pidana harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena ya dengan dibuktikan secara ilmiah ini ada 2 konsekuensi. Ya, ini oleh tim penyidik nantinya. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi secara juridis. Ya, bukti material formil 184 KUHP ini harus terpenuhi. Yang kedua, karena ini kita proses pembuktiannya harus secara ilmiah, jadi dari sisi keilmuan harus betul-betul clear. Ya, bagaimana keilmuan yang digunakan, metode apa yang akan digunakan, dan peralatan apa yang digunakan, asal agar hasilnya betul-betul ya secara sahih dapat dibuktikan secara saintifik. Ya, ini yang dilakukan tim olah TKP dan juga penyidik pada hari ini. Ya, semuanya akan dibuat secara terang benderang. Presiden Joko Widodo turut berkomentar mengenai fenomena berkumpulnya anak muda dengan pakaian modis di area Duku Atas atau yang biasa disebut dengan Citayam Fashion Week. Presiden Joko Widodo mendukung kegiatan anak muda dengan pakaian modis di kawasan Duku Atas atau yang biasa disebut Citayam Fashion Week. Menurut Jokowi, selama kegiatannya masih bersifat positif, justru perlu didukung dan tak perlu dilarang. Namun, ia mengingatkan agar tidak melanggar aturan. Asalkan positif, saya kira nggak ada masalah. Jangan diramaikan lah. Hal-hal yang positif itu diberikan dukungan dan didorong. Asal tidak menabrak aturan. Itu kan kreatif. Karya-karya seperti itu kenapa harus kreativitas seperti itu kenapa harus dilarang? Asal sekali lagi tidak menabrak aturan, tidak melanggar aturan. Prinsip di situ ya. Berita yang terakhir sahabat Kompas TV, pengacara Brigadir Yosua Huta Barat ikut menghadiri proses prarekonstruksi di rumah Irjen Verdi Sambo. Tapi prarekonstruksi kasus dugaan pelecehan dan pengancaman ini dilakukan secara tertutup. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Johnson Huta Barat, menyayangkan tak bisa mengikuti proses prarekonstruksi. Ia mengklaim penyidik Polda Metro Jaya tak menjalin komunikasi dengan keluarga Brigadir J. Tim pengacara Brigadir J mengaku kecewa belum ada prarekonstruksi terkait kasus dugaan pembunuhan berencana, padahal sudah mengajukan permohonan prarekonstruksi kepada penyidik, tapi Barreskrim Polri belum merespon. Pasalnya, Polda Metro Jaya menangani kasus pidana dugaan pelecehan dan pengancaman terhadap istri Irjen Verdi Sambo, sedangkan laporan dugaan pembunuhan berencana ditangani oleh Barreskrim Polri. Ya, karena kan kalau begitu caranya ini masih angle-nya adalah tembak-menembak. Nah, sementara kami kan bukan tembak-menembak angle-nya, dan Anda sudah tahu. Tentu ini nanti yang akan dikoordinasikan. Dan tadi juga kami memastikan karena sekarang teman-teman masih ngecek di Jambi, ya tim pengacara yang lain. Maka nanti hari Rabu akan ada pembukaan ya ekshumasi itu, ya pembukaan itu.
kemudian juga ini teman-teman juga masih menyelesaikan BAP penyidikan saksi-saksi. Kalau yang kemarin kan penyelidikan, nah sekarang sudah penyidikan. Dan setelah itu nanti hari Rabu kita akan melakukan itu. Nah, bagaimana ininya? Saya berharap itu dilakukan di kuburan, di pemakaman, ya, di pemakaman. Tapi bagaimana nanti ininya tentu kita lihat keputusan berikutnya begitu. Karena kami masih berkeyakinan bahwa ini bukan cuma tembak-menembak, ini ada penganiayaan, ya, dan juga lokasinya tidak di sini, ya. Saya juga mencoba memahami keadaan, karena ini baru pertama kali saya datang dan bisa masuk ke TKP walaupun tidak bisa masuk ke dalam, ya. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Mulia Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya.